Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga kemerdekaan Indonesia nih, Son. Betul. Karena video ini di take pas lagi kemerdekaan 17 Agustus ya. 17 Agustus, Yes, ya kan? bener Dengar-dengar punya banget. slogan baru Son di kemerdekaan ini. Apa? 17 kemerdekaan, 18 cuti bersama, 19 juta lapangan pekerjaan. Son. Katanya slogan ada yang nulis begitu. Sorry, ini lapangan pekerjaannya nih gue lupa ini. Yang ada atau yang nggak ada nih, Chat? Sorry. Ya, Lupa nih. yang disediakan. Oh, yang disediakan. Ya, yang dijanjikan. Oh, yang 19 juta dijanjikan. lapangan kerja yang dijanjikan dong. Iya. Mungkin ada. Perlu potensial mungkin ada ya. Iya, tergantung proyeknya nanti kan. Walaupun 10 jutanya di Kamboja katanya dengar-dengar. Oke. Oh ya, kalau gitu mendingan kita langsung aja mulai episode hari ini yang seru banget ya kan, karena Seru banget. ini adalah episode dimana kita menentukan kontennya sendiri ya Son ya, kali ini ya. Yes. Karena kebetulan kita emang lagi sibuk banget belakangan ini, jadi kita belum sempat live. Tapi minggu depan kita bakalan live tiap hari Selasa pokoknya. Yes. Kita bakalan live lagi, nentuin topik bareng sama para penonton gitu ya. Betul. Kalian bisa komen juga, bandingin ya kalau kita pilih diri sama ini. No. Siapa tahu, Ya wah kan? bagusan bahas live bang. Ya udah live aja terus. Gitu kan bisa. Iya, nggak perlu dibandingin sih sebenarnya sih, Nggak karena perlu kita ya. pasti akan terus menginclude para penonton untuk menentukan Pasti. topik-topik di kedepannya gitu ya Son ya. Ini force major aja. Benar. Ini. Sorry, jangan pakai bahasa Inggris dong. Pakai Itu bahasa udah terlalu banyak Inggris. komplain ya, bahasa Inggris ya. Kemarin komplain kan. Wah, pakai bahasa Inggris skip aja deh katanya gitu kan. Iya. Tolong dong Anda pakai bahasa Indonesia sekarang. Yes, gawat darurat tadi ya. Gawat darurat atau Situasi yang gawat bencana darurat. ya. Bencana. Kebetulan kita lagi sibuk sekali jadi kita nggak sempat live. Tapi kita berjumpa di live selanjutnya di hari Selasa gitu ya. Yes. Jangan lupa join dulu di Discord karena kita bakalan ngasih tahu kapan kita live di Discord kita bareng sama teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tau gak sih ada sebuah game yang diam-diam nyedot duit orang triliunan sih? Loh. Robux ini. Bukan. bukan. Itu kan bener. Oh Game iya, itu bener legit dan Legit. apa kalau di ban saya udah nggak tahu lagi dengan pemerintah Indonesia ini. Aduh, itu game yang luar biasa itu. Game ini bernama Siflik Game, dibuat di Turki tahun 2016. Konsepnya kayak Farmville atau Heyday lah. Oh iya, kayak bertani gitu ya. Bertani. Lo bisa pelihara ayam, sapi, lebah, terus lo bisa panen hasilnya. Tapi bedanya, duit yang lo tanam di game itu katanya berani diinvest ke peternakan nyata sih. Kok bisa gitu Son? Ini Anda ngomongin NFT atau apa nih Son nih maksudnya? Project NFT nih, proyek NFT ya? Ini beda tapi Oh, beda. beda. Walaupun sama-sama jeblos rokok ya beda. Kalaupun dia itu bisa mempensiunkan seorang chef juga ya Son ya maksudnya. Iya, tidak perlu kerja lagi. Jadi hasil susu, madu sama telurnya dijual ke toko-toko khusus gitu. Gokil banget kan? Lo main game tapi sambil support petani, terus dapat untung lagi. Membantu terjadi swasembada pangan ya Son ya. Itu dia. Dalang di balik game ini adalah Mehmet Aydin, asalnya dari kota Bursa, Turki. Backgroundnya orang tuh biasa aja, keluarganya sederhana, pernah kerja jadi pelayan sama tukang cuci piring, dan cita-citanya sebenarnya pengen jadi rapper deh. Pengen jadi rapper. Buset. Sayangnya setelah gagal jadi rapper, dia banting setir jadi game developer. AKA scammer. Belum tapi pada saat itu. Tapi gokilnya, gamenya langsung meledak sih. Dalam 8 bulan udah ada 50.000 player yang aktif. Wah, lumayan banyak itu. Banyak banget. Berapa banyak tapi cewek-cewek yang ikut e-sport di game tersebut Son? Hah? Enggak ada Itu sih. salah satu penentu faktor kesuksesan itu Son. Iya kan? Oh nanti ada lagi, nanti ada. Gue Oh ceritain. nanti ada. Oke, boleh. Orang-orang beli hewan virtualnya pakai gold. Bahkan kalau lu hoki, lu bisa tuker hasil dari game itu jadi duit beneran. Jadi di sini posisinya gamenya masih asli nih, masih beneran nih. Nah suatu hari, Aydin ini punya ide yang sangat revolusioner. Yang tadi itu, duit yang player taruh di game itu diinvest di peternakan yang nyata. Berarti kan membuka lapangan kerja kalau gitu. Bukan lapangan kerja. Jadi ini benar-benar hybrid. Platnya belum warna biru kalau gitu. Belum. Kan masih hybrid Masih soalnya hybrid kan? Masih soalnya. hybrid. Game plus crowdfunding lah soalnya, buat sektor pertanian Turki. Atau penggalangan dana dari Penggalangan crowdfunding dana, ya benar. crowdfunding. Nanti ada yang saya nggak bisa bahasa Inggris bang. Di masa itu, pertanian Turki itu lagi ngos-ngosan karena banyak produk impor. Jadi hadirnya Siflik Bank ini udah kayak penyelamat jadinya. Barcelona juga diselamatkan dengan yang kurang lebih sama. Kok gitu? Hansi Flick tapi namanya bukan si Flick doang. Seolah-olah bikin orang bisa bantu negara sambil dapat cuan. Tahun 2017, Aydin ini bahkan bikin peternakannya sendiri sih. Grand openingnya dihadirin pejabat, ada wali kota, gubernur, bahkan sampai pakai artis terkenal buat jadi bintang iklannya. Maksud
Ozil bukan? Orang Turki terkenal yang gue tahu itu doang. Iya lagi. Arda Güler, enggak Arda Güler. Belum belum lari. lari. Pemainnya makin percaya dong. Toko resmi si Flickbank ini bahkan bertebaran di mana-mana udah cabangnya. Produknya kayak keju, madu, sosis, dijual pakai logonya si Flick ini. Akhirnya orang-orang sampai invest puluhan ribu dolar. Bahkan ada yang sampai ngutang Zed buat invest. Sayangnya semua itu cuma tipu muslihat aja Zed. Ternyata si Flickbank ini adalah skema Ponzi. Oh, skema Ponzi ternyata. Produk-produk yang dijual di toko nggak benar-benar dari peternakan mereka. Banyak peternakannya itu cuma jadi pajangan doang lah. Tapi di awal semua orang tetap dibayar tepat waktu, biar lebih yakin lah. Tapi sebenarnya skema Ponzi ini kan duit player lama dibayar sama duit player baru kan. Kayak MLM lah, yang di atas dibayar sama yang di bawah yang baru. Dan biasa Ponzi itu kan bisa jalan kalau orang baru tetap masuk kan. Atau gue diajakin pedal tadi. Ya kan? Makanya begitu melambat mulai ketahuan. Tahun 2017 akhir mulai banyak tuh yang komplain. Regulator Turki mulai curiga. Apalagi ketahuan rekening perusahaannya itu ditaruh di Cyprus. Bukan di negara sendiri lah ibaratnya gitu. Bukan. Itu daerah yang terkenal jadi surganya perusahaan bodong tuh. Aydin ngerasa udah gak bisa bertahan. Akhirnya dia kabur. Padahal bisa minta maaf ya. Waduh berat ini. Cuman namanya jadi gak Aydin lagi. Apa tuh? Ada wal faizin ya belakang kan. Kan mau minta maaf. Aydin wal faizin ya. Oh iya, Aydin wal faizin ya gitu. Mana sih? Perusahaannya berhenti terima user baru dan stop ngasih profit. Pada tahun 2018 resmi diumumin si Flickbank itu adalah scam. 130.000 orang kena tipu. Wah, banyak sekali itu. Total kerugiannya lebih dari 250 juta dolar atau 4 triliun rupiah. Padahal dia sudah berkeyakinan bahwa kalau Tuhan mau bikin dia miskin pun nggak akan bisa gitu ya. Nggak akan bisa itu. Nggak akan bisa. Oh, salah orang itu ya. Salah orang. Salah orang. Tapi posisi Aydin udah hilang. Setelah dilacak, ternyata dia kabur ke Uruguay. Lo tau gak kenapa bisa ketemu Zed? Karena bukannya dia sembunyi, dia malah flexing Zed. Flexing. Jadi banyak videonya itu dia kayak nyetir Ferrari ngasal, terus kayak nunjukin duit, party. Oh, sambil ngomong murah banget gitu kan? Enggak? Murah sih, soalnya belakangnya yacht gitu juga. Kapal-kapal pesiar gitu. Makanya orang-orang pada ngamuk kan. Peternakan yang ada itu juga di-rate lah, dijarah ya kan. Diambilin tuh sapi-sapi sama kambingnya. Drama ini akhirnya berakhir di tahun 2021. Aydin menyerahkan diri di Brazil, terus dia dipulangin ke Turki. Nah ini yang gokil banget. Lo tau gak dia dijatuhin berapa tahun sama pengadilan? Wah, berapa tahun tuh? 89.000 tahun 89.000 tahun? Buset, dah lama banget. Itu mah hukum seumur hidup aja sekalian ya. Ngapain pakai 89.000 tahun? Biar bombastis kayaknya. Ya itu tadi yang kita sering ngomongin itu ya. Kalau investasi yang resiko rendah tapi cuan banyak ya kan, atau misalnya game yang ngasilin bisa kaya lah, cepat kaya lah intinya. Cepat kaya ya. Ya itu tadi kalau pepatah lama kan. Betul. If it's too good to be true ya emang bener too good to be true kan. Dan gampang gitu ya, tinggal main game doang, maksudnya sama kayak main Farmville Heyday gitu kan. Naruh uang dapat ini beneran gitu ya, dapat duit beneran sapi, gitu ya. Lu beli sapi beneran gitu kan. Wah, iya tuh yang cepet-cepet begitu, skema-skema cepet. Repot itu, instan dan low effort gitu ya. Itu biasanya berujung bikin grup di Telegram deh. Ya kan? Ini satu negara lagi kenangan Turki. Iya. 130.000 orang bro. 30.000 orang banyak banget itu. Tapi memang sih kalau misalnya, maksudnya dulu kita sempat ada di zaman dimana investasi itu digabung sama game juga kan. Salah satunya di NFT itu kan. Oh iya. Yang beli-beli tanah digital apa segala macem. Ada yang game juga kan modelannya kan. Metaverse ya ini ya. Metaverse, tapi tidak metaverse per se. Ada juga yang bentuknya tuh game gitu loh. Metaverse itu kan lu kan kayak beli lahan digital gitu kan sebenarnya kan, bukan main game gitu kan. Yang game ada juga NFT. Oh gitu. Yang lu beneran main game ada. Sempat rame gak sih di Indo? Di Indo gak sempat rame sih untungnya sih. Untungnya gak sempat rame. Jadi ya banyak lah orang yang hilang duit di situ. Tapi orang yang cukup cerdas dia tahu kalau itu investasi yang jangka pendek gitu loh. Oh, NFT itu? Iya. Jadi keluarnya lebih cepat daripada orang yang nggak paham gitu loh. Lo nggak? Jadi orang yang nggak paham. Jadi tiap investasi itu selalu gitu pasti. Pertama orang yang paham dulu yang masuk. Nanti abis itu retail tahu ya kan, orang-orang yang nggak paham mulai masuk nih. Harganya kegoreng. Pas rame yang pinter jual keluar. Ya kan? Masih naik terus. Ntar abis itu ambles ke bawah. Hampir selalu kayak gitu tuh di hampir semua investasi gitu. Jadi hati-hati gitu ya guys ya kalau misalnya mau berinvestasi, atau ya walaupun mungkin kan biar investasinya lebih seru atau lebih ringan kan dibalutnya
ini main game kok. Kan kayak gitu kan. Iya gitu. Iya kan, dibalutnya tuh seperti ini tuh cuma main game doang gitu. Jadi orang lebih santai, orang nggak takut hilang uang. Contohnya kayak di Las Vegas deh, lu udah denger belum ada berita baru di Las Vegas? Itu sekarang nambah permainan baru, Son. Apa tuh? Jadi dia buka lounge buat Uno, Son. Uno. Jadi sekarang di Las Vegas itu ada lounge buat Uno. Jadi lu bisa gambling main Uno gitu. Karena dia mau cari pemain baru yang nggak biasa judi, jadi judi, lu paham nggak? Iya. Lebih relate lah orang-orang ya. Iya, jadi orang-orang yang nggak relate dengan judi mau nyoba karena ada Uno, game yang dia udah sering mainin gitu loh, iya kan? Itu di Las Vegas melakukan hal yang sama gitu. Jadi investasi ini sering juga dibikin kayak ya udah masuknya gampang misalnya atau fun atau apa, dan lu tetap bisa kaya sehingga orang yang kan targetnya pasti orang-orang yang nggak paham investasi pasti. Iya. Iya kan? Target utamanya kan itu pasti. Ya mereka yakin untuk masuk. Benar. Ya kan? Jadi emang di dunia digital ini kita harus banyak berhati-hati gitu ya, Son ya. Soalnya yang namanya orang nipu itu ada di mana-mana gitu loh. Benar. Bahkan yang tidak bermaksud untuk nipu sekalipun, Son. Iya. Itu kadang-kadang bisa merugikan kita juga. Gimana contoh merugikannya? Kebocoran data, Son. Nah, gue ada sebuah cerita nih ya kan tentang kebocoran data yang besar dan baru terjadi belakangan ini, Son. Oke. Nih kan, dengerin ya. Lo tau gak sih kebocoran data terbesar yang baru aja terjadi, Son? Mana tuh? Jadi gue ngomongin ini itu adalah kebocoran data dari aplikasi khusus wanita yang bernama T. Sebenarnya T ini cukup bagus, Son, karena aplikasi ini dibuat untuk melindungi wanita kalau misalnya dia mau ngedate sama cowok yang mereka temuin secara online. Jadi di apps ini lo tuh bisa ngecek cowok yang baru lo kenal lah gitu. Apakah dia ini orang beneran atau penipu yang pakai foto orang? Apakah si laki-laki ini udah kawin apa belum? Terus yang gokil ya nih, Son, cewek tuh bisa ngecek cowok yang baru dia kenal tersebut itu punya catatan kriminal apa enggak, Son, pakai aplikasi ini. Tapi sayangnya ada fitur yang kontroversial banget nih di apps ini. Apa tuh? Yaitu cewek-cewek bisa nge-rate secara anonim apakah cowok yang mereka temui itu green flag atau red flag, Son. Wah, bahaya ini mah. Dan bisa ditulis juga alasannya kenapa green flag, kenapa red flag. Tentunya ini bikin cowok-cowok marah besar ya. Kenapa? Karena review green flag, red flag itu bisa aja ditulis dengan ngarang, yang nantinya itu bisa menghancurkan hidup dari pria tersebut. Udah ditulisnya anonim, ada potensi besar buat ngelakuin doxing. Terus nggak perlu nyertain bukti lagi, jadi udah kayak nge-review film di IMDb aja gitu. Bener. Ya namanya orang ya, apalagi kalau lagi emosi gitu ya, apa juga ditulis gitu kan. Nah, patah hati maksudnya. Iya bisa. Atau mungkin belum sampai patah hati, misalnya kayak di ghosting doang misalnya. Wah, gue tulis aja nih misalnya, Son orangnya kalau kencing jongkok gitu misalkan gitu kan. Ini misalkan aja. Ini kan bukan kenyataan pasti. Ya bukan aja. Kalau kencing harus jongkok di kursi duduk sekalipun jongkok. Padahal sebenarnya dia kesel gara-gara lu ghosting doang misalnya. Nah, ente kira-kira ratingnya berapa tuh Syat di situ, Syat? Wah, pasti tinggi itu karena sangat green flag saya. Jadi apps ini itu menerima amukan dari para lelaki di seluruh dunia. Sampai akhirnya di suatu hari apps ini kehack besar-besaran. Dan setelah diretas nih, hacker berhasil mencuri kurang lebih 72.000 foto, Son. Yang terdiri dari 13.000 foto selfie cewek-cewek yang awalnya dipakai buat kebutuhan verifikasi di aplikasi T. Berikut dengan foto dari kartu identifikasi mereka kayak SIM dan KTP. Lalu juga 59.000 gambar dari postingan, komentar, dan DM pribadi antar user di aplikasi tersebut. Buset, Itu klik semua. Segitunya. Juga 1,1 juta chat di DM itu klik semua, Son. Padahal kan DM kan sifatnya pribadi gitu ya, private. Enkripsi itu ya harusnya ya. Harusnya encrypted. Diperkirakan size dari total data yang bocor itu adalah sekitar 59 GB, Son. Gigabyte ya, tapi Gigabyte. ini chat kan. Ya chat, banyak banget sih. gambar, Ya, gitu-gitu. Cuman chat dan gambar doang, bukan video. Akhirnya kan kita mikir kan, padahal T ini tuh aplikasi yang trending nomor 1 tuh di kalau misalnya lu buka App Store di Amerika. T itu peringkat 1 aplikasi gratisan yang paling baik di download lah gitu. Iya. Tapi kok bisa bocor gitu kan? Nah, ternyata dijual bukan bocor ya. Ternyata bocornya ya karena sistem penyimpanan datanya yang udah usang gitu. Dan tentunya ya tidak dijaga dengan baik. Dan yang paling parahnya nih, ini tuh bisa terjadi karena mereka melanggar kebijakannya mereka sendiri, kan. Jadi ternyata aplikasi T ini itu masih nyimpen data verifikasi lama dari user-usernya. Padahal kebijakan mereka sendiri itu bilang kalau setelah proses verifikasi selesai, data identitas tuh harusnya dihapus gitu. Iya, langsung dibuang ya. Iya, langsung dibuang. Kan udah selesai verifikasinya gitu kan. Taunya masih disimpan. Bocor itu jadinya. Aduh.
Ngeri juga ternyata verifikasi. Bener. Karena kan sekali lagi ya, ini kan aplikasi khusus cewek gitu kan. Iya. Jadi mereka nggak mau misalnya ada cowok yang nyelundup ke aplikasi ini sehingga membutuhkan verifikasi gitu loh. Verifikasinya ya banyak kan, kalau orang verifikasi biasanya pakai foto KTP misalnya atau SIM atau foto pribadi gitu kan, selfie biasanya kan. Tapi karena aplikasi ini dibenci laki-laki, banyak laki-laki yang seneng dan merayakan kebocoran data tersebut. Kira-kira yang senang itu yang green flag atau yang red flag sih? Gak tahu kan, nggak fair. Maksudnya tentang green flag dan red Penilaiannya flagnya kan nggak nggak fair. Tergantung ceweknya aja mau nge-rate Iya. lu gimana. Bahkan ada yang ngebales nih Son. Jadi dari foto-foto cewek yang bocor tersebut tuh, yang ada 13.000 selfie itu ada orang yang ngumpulin. Terus dibikin sebuah website yang namanya T-Spill Leaderboard, di mana foto-foto selfie yang bocor tersebut itu di-rate balik Son sama laki-laki berdasarkan mukanya doang. Apakah jelek? Apa cantik? Nah, jangan-jangan yang ngepost anonim itu langsung ketahuan juga ya? Ya mungkin bisa jadi. Tapi pokoknya intinya balas dendamnya bukan dengan cara itu. Pokoknya dari foto selfie yang dipakai untuk verifikasi. Biasanya kalau misalnya kita verifikasi kan kita kan nggak dandan dulu gitu loh, paham kan? Iya. Ya orang Ngasal verifikasi doang. doang kan ngasal doang. Dari foto selfie verifikasi itu di-rate sama cowok-cowok fisiknya tuh seperti apa. Di situ ada 2 kategori, top 50 ranking sama top 50 bottom. Gimana menurut kalian tentang apps yang nge-rate orang kayak gini? Apa kalian setuju? Tulis di komen. Soalnya serba salah sih. Maksudnya kalau ngerating secara nggak anonim gitu ya, yang benar-benar identitasnya kelihatan ya, ntar malah kena UU ITE, ya kan, pencemaran nama baik. Di Bisa kan? Amerika ada sih defamation ya. Makanya. Ya bisa serba juga. salah ya. Ya emang nggak sepantasnya sih kita nge-rate orang gitu menurut gua. Iya Karena sih. rate lu apa buktinya gitu loh. Misalnya lu Nah. bilang, "Oh iya dia orangnya bau." Misalnya buktinya mana? Bener, bau relatif lagi. Cakep juga relatif atau dia lagi. orangnya pelit, misalnya pelit relatif juga. Relatif juga. Iya kan? Ternyata mintanya makannya di hotel apa bintang 5 gitu kan. Nggak mau dibilangnya pelit. Aku mau mobil LC dong. Aduh. Ya Emang kan? apa sih mobil sih ya? F30 kan katanya. BMW ya, BMW. Kan LCI soalnya. BMW F30 LCI, lu cek aja namanya kayak gitu aja. Sumpah. Itu nama tipe ya. BMW F30 LCI coba lu lihat. Udah ada LC ya di kata-katanya itu tuh. Tapi bagus itu, saya pengen beli tuh. Gila. Taunya nggak dikasih, bilangnya, wah laki-laki ini sangat pelit sekali. Nah, gimana begitu? Orang lain Sulit, bacanya, oh waduh nih jangan-jangan minta dibayarin, saya ekstrim mandangnya. Dia nggak tahu maksudnya pelitnya itu ada di mana gitu. Masanya apapun yang di rating atau di spill situ pasti semuanya relatif sih. Relatif lah pastilah. Lu mau ngomong apa misalnya, ini orangnya jahat, jahatnya seperti apa? Iya. Contoh begini deh, misalnya lu ngedate sama cewek gitu ya, lu nggak suka sama kelakuannya dia, akhirnya lu diemin misalnya, dia merasanya lu nge-ghosting dia misalnya, Iya. padahal dia yang kurang ajar misalnya gitu. Iya. Tapi kan yang kena jadi yang lakinya kan. Makanya. Jadi menurut gue sih nggak setuju dengan aplikasi-aplikasi nge-rate tuh, mau baik dari laki nge-rate cewek atau sebaliknya, gue nggak setuju. Sama sih gila Iya itu kan? sih. Banyak negatifnya lah. Baik negatif ya, apalagi kalau orang sakit hati gimana sih ya, Iya. apa ya jadi salah gitu kan. Enggak, dan gini, misalnya orang yang bagus, kira-kira orang mau ngerating nggak kalau dia itu emang bagus? Persentase ini kita ngomong ya. Jarang sih. Jarang. Orang yang sampai Mana sih orang yang mau ngomongin baik-baik kan jarang sebenarnya. orang yang kan? sampai niat ngerating gitu tuh, Iya. biasanya yang negatif-negatif. Biasanya negatif-negatif. Kalau Gitu. misalnya bagus ya di keep sendiri harusnya. ya. Iya. Jangan sampai orang lain tahu kan gitu kan. Nah, kalau bisa nih orang jomblo terus dah. Nah, Ntar bisa balik sama gue gua lagi. Iya. Itu emang aplikasi yang konyol dan itu peringkat 1 loh Son di US Son. Most downloaded apps yang free gitu. Makanya. Peringkat 1 loh men. Di atas ChatGPT loh. Masanya nggak mungkin. Gila gak di atas ChatGPT? Dia CCTV. Dan masanya nggak mungkin mereka nggak kepikiran sampai situ sih, ya kan? Pasti tetap, oh ya, resikonya gini. Tapi Pasti dia tahu. berhubung, Yang perusahaannya kan? iya, Iya tahu pasti. berhubung ya, pasti rame, tetap Pasti ya cuan. dilakuin aja. Dilakuin aja. Dan itu yang bocor tuh bukan cuma foto cewek doang loh Son. Ya foto cowok-cowok yang di rating di situ juga bocor juga. Padahal sebenarnya itu aplikasi bagus ya. Maksudnya dibikin untuk melindungi kan. Maksudnya kan kalau buat background check boleh lah kan. Zaman sekarang banyak misalnya ketemu di online mukanya pakai muka gua misalnya padahal sebagai orang lain gitu. Itu kan banyak juga begitu-begitu tuh. Iya. Iya kan? Makanya ironisnya di situ aplikasi buat security, tapi security sendiri malah parah ya. Iya, aplikasi buat security tapi security sendiri lebih baik tidur ya security komplek gitu ya Son ya. Lebih gampang diterobos gitu maksudnya gitu ya. Bener, padahal bagus maksudnya gitu. Tapi akhirnya Iya. jadi jelek karena ada fitur rating itu. Nah, ngomongin soal hacker, gue juga ada nih chat cerita tentang hacker yang merugikan banyak orang. Coba ceritain. Lo tau gak sih cerita tentang seorang hacker yang menghancurkan Hollywood, Chat? Wah, kalau yang menghancurkan Holy Wings gue tahu. Orang gym tapi bukan hacker. Bercanda ya. Bercanda. Karena yang ngancurin bukan yang nge-gymnya kan?
Orang ini bernama Kim.com. Sosok gila yang bikin industri film dan musik miliaran dolar kolaps gara-gara satu website doang. Wow, website apa itu? Pirate Bay ya? Bukan, tapi ini pasti lu tahu. Jadi Kim.com ini nama aslinya adalah Kim Smith. Dia ini orang Jerman. Dari kecil hidupnya ini udah kacau. Dia itu broken home. Loh, itu bukan normal zaman sekarang enggak? Nggak, bapaknya abusive juga soalnya. Oh, Ini. normal juga sih. Untuk keluarga di Dagestan tapi lu tau gak, Dagestan kan tempatnya Khabib gitu-gitu. Khabib Nurmagomedov yang Yeah, yang orang yeah, UFC yeah. yang semuanya jenggotnya sama itu. Jadi dia banyak kabur ke dunia komputer. Jadi OP warnet. Wah, ini di atasnya lagi ini. Tapi bedanya, Kim malah jadi hacker. Dari kamar tidurnya dia bikin server tempat orang bisa tuker software bajakan. Duit pertamanya dia dapat dari situ. Di Jerman, dia sempat jadi hacker yang terkenal. Sampai ada media yang bilang dia bajak Citibank, Pentagon, bahkan NASA. Walaupun kemungkinan besar itu lebay sih. Apalagi pas si NASA ini naik-naik rigging gitu ya San ya? Bukan? Itu nasar Oh, kalau itu. nasar. Itu nasar. Oh iya salah lagi. Nggak, itu bagus tapi. Bagus. Kocak soalnya. Cuma dimakan mentah waktu itu sama media. Soalnya kan waktu itu kan belum banyak yang tahu soal dunia hacker. Dan dia ini emang pinter banget mainin media. Maksudnya dia attention game-nya jago lah gitu Mas Son ya. Game of attention. Jago. Nggak blunder kalau ini dia. Oh. Karena image hacker yang paling bahaya ini malah dia jual buat bikin bisnis keamanan cyber. Biasanya begitu emang. Kalau udah mau tobat jadi di cyber security. Kesannya kan ya siapa yang bisa ngerti banget ngelawan hacker kalau bukan hacker sendiri kan. Nah, bahkan Apple sendiri aja kan sering banget ngadain campaign. Kalau misalnya lu bisa hack, Yes. ini dibayar loh $1 juta gitu. Gede loh duitnya loh. Jadi nama itu makin gede. Tapi seperti biasa sih. Kenapa? Kelakuannya makin bandel. Nah, apa namanya itu? Kalau yang orang makin terkenal makin songong apa? Star syndrome. Star Syndrome. Iya itu Star Syndrome. Sempat banyak kena kasus lah, entah dari trading atau apa, didenda. Terus dia pindah ke Hong Kong supaya lebih bebas. Benar. Dan disinilah dia mulai bikin gebrakan terbesar di hidupnya, Chat. Apa itu? Tahun 2005 dia melahirkan sebuah website bernama Mega Upload. Oh, Mega Upload. Gue tahu lagi dulu. Walaupun nggak boleh ya itu ya. Pembajak pasti tahu sih. Sebenarnya Mega Upload kan simple kan. Upload file, dapat link, terus share. Sebelum zamannya Dropbox sama Google Drive lah. Tapi yang bikin booming di sini kan orang wah uploadnya film bajakan, musik bajakan, apa segala macem. Yang gokil kan Mega Upload nih sempet jadi top 15 website dunia. Dulu saingannya sama 4share tuh. Ya, dia ini aja nyedot 4% traffic internet dunia sih pada saat itu. Masalahnya itu bikin industri film dan musik kan kebakaran jenggot. Iya, karena orang nggak perlu beli lagi ya, tinggal download doang gratis gitu ya. Wah, Kim di sini makin petatang-petenteng. Dia bahkan bikin lagu promosinya jingle lah, Mega Upload. Oh iya ada. Ada. Dan isinya itu nggak main-main ya selebnya ini. Wah siapa itu? Alicia Keys sama Kanye West. Wah. Jadi nomor 1. Bukan itu jinglenya bukan? Apaan tuh? Family Mart. Oh iya itu ya. Jadi Kebayangin itu terus ya. nomor 1. Bukan ya? Ini I Love Mega Upload atau apa gitu. Setahu gue. Lu tau tapi jingle itu pasti pernah denger kan? Tahu. Makanya itu makin bikin Hollywood ngamuk. Sampai akhirnya di tahun 2012 ada operasi gabungan FBI dan polisi Selandia Baru karena dia tinggal di situ. Jadi mansionnya si Kim tuh diserbu subuh-subuh, mobil-mobil mewahnya disita dan website Mega Upload ditutup. Di situ si Kim bilang kalau dia itu cuma menyediakan platform. Jadi kalau misalnya orang kayak nge-share bajakan apa segala macam ya di luar kendali dia itu. Tapi ya hukum Amerika nggak segampang itu. Keras Amerika mengenai pembajakan. FBI itu ngurusin pembajakan juga. Iya, ini kan kalau yang zaman gerebek- dulu ini yang nonton. gerebek FBI kan? Hah? Ini yang gerebek FBI tadi. Iya memang. Kalau lu zaman dulu nonton DVD misalnya atau apa gitu, itu pasti depannya ada peringatan dari FBI. Iya. Ya kan? Kalau lu membajak ini siap-siap berurusan dengan FBI katanya. Gue pernah lihat di laptop lu kalau nggak salah waktu itu. Benar. Biar lucu aja kan. Iya benar. Sakit nih perut gue. Enggak, itu nggak benar ya. Itu biar lucu aja deh maksudnya. Maksudnya kalau kita beli DVD asli pasti tulisannya kamu kalau membajak ini akan berurusan dengan FBI gitu kan. Kalau beli bajakan berurusan sama FBR, sama bayar parkir soalnya. Dan di balik layar ada juga tekanan politik. Soalnya kan lobby industri hiburan kan kuat banget sih. Dengar-dengar Biden juga waktu itu lagi deket sama bosnya MPAA, Motion Picture. Jadi kasarnya Kim ini dijadiin contoh lah supaya orang takut. Nah sejak itu ya hidupnya roller coaster lah. Walaupun dia sempat pindah ke politik lah, bikin dokumenter apa segala macam, tapi tetap ya udah jatuh lah orang ini. Sampai akhirnya di Agustus 2024 pemerintah Selandia Baru setuju buat ekstradisi dia ke US balik. Dan di November 2024 dia kena stroke berat. Jadi ceritanya selesai di sini sih. Oh. Jadi gantung masih. Jadi menurut kalian
Kim.com ini sebenarnya siapa? Pahlawan kebebasan internet atau kriminal industri hiburan? Nah, Tulis di komen. jadi sebenarnya ya, pembelaan dia nggak salah juga, karena sama aja dengan misalnya Google Drive, Dropbox. Ya mereka cuma menyediakan website misalnya untuk bertukar file pokoknya gitu kan. Yes. Tapi kan mereka nggak bisa mengontrol 100% apa file yang ditukarkan. Bahkan itu menjadi, kalau mereka tahu apa file yang ditukerin, malah jadi privasinya nggak ada, orang nggak mau pakai. Benar. Iya kan? Sebenarnya sih ya pembelaannya masuk akal juga. Iya, karena ya mungkin ya. Sampai sekarang juga masih seperti itu mungkin. Maksudnya gimana? Orang bertukar Ya, file maksudnya? platform tersebut ya, maksudnya platform yang bisa upload file apa segala macam ya kan. Ya mungkin sampai sekarang masih terjadi, cuma mungkin nggak sebesar case-nya di situ karena ya itu tadi ada unsur-unsur politik di situ, tekanan politik di situ kan. Oh iya susah sih kalau ada unsur-unsur politik ya. Iya. Berapa Iya, banyak kasus yang gara-gara tekanan politik. Maksudnya yang jadi diabolisi besar, maksudnya ya kan? diabolisi kan. Ngomong diabolisi ya kamu. Hah? Itu base case-nya itu base case. Kemungkinan terbaik ya. Itu kemungkinan terbaik itu. Kalau terburuknya apa tuh? Terburuknya jeblos lah. Oh jeblos masuk penjara ya. Iya. Hukuman dikurangi dari 15 tahun jadi 7 tahun. Iya. Itu good case lagi itu kalau itu. Itu memang belut orangnya kalau itu. Licin maksudnya gitu ya. Licin bisa sekali orang ini emang terkenal gitu. menghindari semua halangan kecuali tiang listrik gitu ya San ya. Karena soal pembajakan ini kok di Amerika gitu ya, itu memang sangat diawasi itu San. Iya. Sangat diawasi soal copyright apa ya kan. Tapi ya nggak sampai suara burung juga harus bayar sih San. Maksudnya soal suara burung di restoran gitu kan. Padahal ternyata burung sendiri ternyata. Nah ya kan, nggak sampai begitu sih. Ya begitu ya. Iya kan? Nggak sekeras itu ya copyright itu Nggak ya. sekeras itulah. Kalau Karena- lagu iya Enggak, karena buat royalti di sana tuh bayarannya kan besar sekali sih. besar. Iya kan? Orang satu lagu hit saja tuh bisa hidup sampai mati. Bener. Satu lagu hit saja Yes. bisa hidup sampai mati. Ah. Apalagi hitsnya yang global ya, kayak misalnya yang Iya. Call Me Maybe misalnya, itu dia nggak bisa kerja lagi bos. Apalagi ternyata tinggalnya di Jogja ya kan? Oh, ya kan. Gitu. Walaupun ya si Call Me Maybe nggak bisa beli tanah kalau di Jogja. Iya. Nyewa terus juga nggak apa-apa ya kan ya. Nyewa aja. Santai. Nggak, atas nama orang lain ya. Ai masih banyak. Kalau menurut saya tuh kalau sampai suara burung apa harus bayar tuh agak jahat tuh kalau menurut Lu saya. tau gak sih yang hotel yang apa? Dia nggak nyetel musik tapi ditagih set. Noni gitu sih. Oh kok itu aman, konvensional, ya kan? Jadi makanya share lagu-lagu begitu tadi nyinden sama Itu bayarnya kemana kalau lagu itu ya? Noe, sama lagu-lagu ini Mandarin mungkin Zat. Noe. Jadi itu apa? Hotel dia nggak setel musik tapi ditagih. Oh gitu? Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara mana? Di kamarnya ada TV. Di kamar ada TV terus? Jadi orang-orang yang nginep pasti kan nyetel TV. Situ kan pasti ada lagu-lagunya. Wah nggak benar begitu. Parah kan? Iya parah itu. Ya, Ya oknum. kan. Carilah Balik lagi. maksudnya yang bener lah soal copyright ini. Kita belajar dari negara-negara maju aja yang sangat melindungi copyright kayak Amerika misalnya, itu kan sangat melindungi copyright tuh. Yang udah jelas lah sistemnya Udah seperti jelas apa. dan udah lama bertahun-tahun Udah ya kan. lama, udah- Kalau di Indo ini kan sebenarnya baru itu kan ya. Ya. Orang ribut-ribut copyright ini kan baru bos. Ya kita masih harus belajar banyak lah sama negara-negara yang lebih maju gitu Yes. daripada nanti kita dianggapnya oleh rakyat kan juga melihatnya kan ribut waktu itu kan, dilihat ini jahat sekali gitu. Tapi ngomong-ngomong soal jahat nih, gue ada Ya. sebuah cerita tentang tetangga paling jahat di dunia nih, San. Aduh. Nih, San. Di atas rata-rata tetangga yang jahat, Jet. Di atas rata-rata tetangga yang apa tiap hari Minggu karaokean Minggu pagi Son. Ya kan? Iya. Tapi ada hubungannya dengan suara. Dengerin aja. Lu udah denger cerita tentang tetangga terjahat di dunia belum Son? Apa tuh? Jadi ceritanya gini, ada seorang pria bernama Umar yang baru aja pindahan ke sebuah apartemen di Tampa Bay, Florida. Dia tinggal di apartemen tersebut bareng istrinya dan satu orang anaknya yang masih bayi. Ternyata begitu dia pindah ke sana, ada salah satu tetangganya yang bernama Suming Lee yang kesel sama si Umar ini. Karena ternyata Suming itu kepanjangannya ada suruh mingkem Son. Nanti konteksnya setelah ini. Jadi si Lee ini itu tinggal persis di bawahnya Umar Son. Kan apartemen kan banyak tingkatnya. Iya. Dia tinggal persis di bawahnya apartemennya si Umar. Menurut si Lee, si Umar ini apartemennya suka berisik Son. Dan itu sangat mengganggu si Lee. Akhirnya si Lee negur pelan-pelan ke si Umar. Dan minta tolong supaya kalau misalnya udah malam jangan geser-geser kursi. Dan kalau jalan pelan-pelan aja lah gitu. Soalnya itu bikin si Lee kebangun terus Son. Nah itu konteksnya Son. Makanya Suming tadi suruh mingkem bener kan. Karena dia menyuruh Umar mingkem terus nih. Kemudian Umar setuju Son. Tapi
ternyata di keesokan harinya si Lee ini masih terganggu juga sama Umar. Akhirnya dia protes lagi dan lagi. Pokoknya setiap dia dengar suara kenceng nih, dia langsung ke apartemennya Umar son buat protes. Si Umar ini baik sebenarnya. Jadi karena dia tahu tetangganya keganggu, dia langsung ngarpetin apartemennya. Terus juga beli sepatu buat di dalam ruangan biar buat ngeredam suara langkahnya. Tapi sayangnya si Lee masih keganggu juga ternyata son. Setelah hal-hal preventif tersebut dilakukan. Mohon maaf, ini apartemen studio bukan studio podcast. Nah, gitu ya, Nan. dia masih bisa dengar suara kenceng yang bikin dia kebangun terus tiap malam son. Padahal dia ini sehari-harinya lagi sibuk banget. Karena dia ini tuh lagi belajar terus son buat ngedapetin PhD di bidang kimia. Jadi masalah ini ganggu dia banget karena jam tidurnya jadi nggak karu-karuan kan. Iya. Dia besok bangun harus belajar lagi gitu kan. Sampai akhirnya dia laporan son ke pemilik dari apartemen tersebut. Akhirnya Umar, Lee dan pemilik apartemennya itu masuk semua ke apartemennya Lee. Sedangkan istrinya Umar itu disuruh di apartemennya Umar. Disuruh jalan-jalan, loncat-loncat sama geser-geser kursi. Biar mereka bertiga yang di apartemennya Lee itu bisa tahu suaranya itu seperti apa sih yang terjadi di apartemennya Umar gitu loh. Bener. Tapi ternyata suara yang keluar di apartemennya Lee itu menurut si Umar sama pemilik apartemennya pelan banget son. Jadi bukannya si pemilik apartemennya itu ngedukung si Lee, dia malah heran son. Kok si Lee bisa terganggu dengan suara yang sangat pelan ini? Ya udah deh tuh, akhirnya hidup mereka kembali berjalan masing-masing lah. Sampai akhirnya di suatu hari si Umar nih harus pulang ke apartemen bareng sama keluarganya. Setelah mereka berwisata bareng selama beberapa hari. Soalnya anaknya sakit waktu itu. Tiba-tiba pas dia masuk ke dalam apartemennya itu kayak bau banget gitu son. Dia nggak tahu itu bau dari mana gitu. Tapi kok kencang banget baunya. Udah gitu, baunya itu bikin kepala mereka sakit dan pusing banget. Bahkan bayinya tuh makin sakit son setelah dibawa ke apartemen tersebut. Jadi ngucek-ngucek mata terus, muntah, batuk-batuk dan nggak mau makan. Awalnya si Umar ngira ini mungkin freon AC-nya bocor kali ya. Akhirnya dia manggil tukang AC tuh. Tapi pas tukang AC-nya datang buat ngecek AC-nya, ya AC-nya nggak kenapa-napa. Tukang AC bilang nggak perlu ganti freon, Jet. Nggak perlu ganti freon katanya malah. Saya minta kontaknya deh kalau gitu. Nah, terus si Umar mikir lagi dong ya kan, oh AC gak kenapa-napa nih, apa jangan-jangan masalah di pemanas air kali ya, water heater. Akhirnya dia manggil tukang ledeng buat ngecek. Dan lagi-lagi tukang ledengnya gak menemukan masalah sama sekali son di water heater. Jadi habis itu ya si Umar nyoba segala cara lah buat nyari sumber baunya tuh dari mana. Tapi ya gak nemu-nemu juga. Sampai sebulan lebih son masih gak ketemu. Sampai akhirnya di suatu hari bayi mereka tuh tiba-tiba rambutnya sampai rontok son. Wah, segitunya gila sih. Karena sakit. Akhirnya si Umar langsung nelpon pemadam kebakaran buat ngecek apartemennya. Tapi pemadam kebakarannya pun gak nemuin apa-apa. Tapi mereka nemuin ada sesuatu di area pintu yang bikin mata para pemadam itu berair. Akhirnya si Umar mikir dong ya kan, apa jangan-jangan yang bikin bau itu bukan dari dalam apartemennya tapi dari luar. Akhirnya si Umar mutusin buat naruh kamera tersembunyi gitu di pot tanaman yang ditaruh di depan pintu apartemennya son. Dia pengen lihat ada sesuatu gak yang terjadi gitu kan. Besokannya si Umar langsung ngecek hasil rekaman kameranya. Dan ternyata son, di kamera tersebut tuh nunjukin ada si Suming Lee lagi jongkok itu persis di depan apartemennya. Tapi ternyata si Umar salah naruh kamera son. Angle-nya tuh terlalu ke atas gitu. Jadi gak kelihatan si Suming Lee itu lagi ngapain di depan pintu apartemennya gitu loh. Akhirnya si Umar benerin angle kameranya dong. Besok dia cek lagi kan tuh. Ternyata si Suming Lee ini itu datang lagi ke apartemennya Umar son. Dia ketangkep di kamera lagi ngisi suntikan pakai bahan kimia gitu son. Gila. Terus habis itu dia nyuntikin isinya ke dalam apartnya si Umar lewat sela-sela pintu yang rusak son. Akhirnya si Lee ditangkep dong karena kan udah jelas tuh ada rekamannya kan. Dan ternyata isi suntikan yang disuntikin ke dalam apartemennya Umar itu adalah metadon dan hidrokodon son. Apa itu? Jadi dua-duanya itu adalah obat keras yang bersifat opioid yang kalau dihirup secara berlebihan itu bisa memicu gangguan pernafasan hingga kematian son. Akhirnya Suming Lee dikeluarkan son dari kampusnya dan kemudian dideportasi ke Cina son karena masalah visa. Kan udah dikeluarin dari kampus kan, visa pelajarnya nggak berlaku, tendang ke Cina gitu kan. Hal ini membuat Suming Lee itu tidak dihukum pidana sama sekali son. Karena Amerika mau ngehukum nggak bisa, dia udah dideportasi ke Cina. Nggak dilanjutin ya kasusnya. Nggak dilanjutin kasusnya. Itu kan jatuhnya percobaan ya kan. Percobaan pembunuhan. Iya benar. Ya nggak tahu sih soalnya kan nggak sampai meninggal gitu ya. Iya, tapi Nggak sampai tetap metong lah. kena sih kalau itu sih. Harusnya tetap kena ya. Kena percobaannya. Iya. Gila ya. Gitu. Jadi nggak dihukum sama sekali son. Cuman dipulangin ke Cina doang. Gila bener ya. Karena dia sakit hatinya karena itu sih. Maksudnya tapi balik lagi suara kan relatif ya. Suara relatif kecuali. Memang. Jadi ada dua dugaan. Dugaan yang pertama si Suming Lee ini sensitive hearing katanya. Sama seperti gue jujur. Gue juga orangnya sangat sensitive hearing. Jadi gue gampang terganggu dengan suara gitu. Gue orangnya begitu juga sama. Kan nanti sering telat tapi nggak bangun katanya. Oh iya ya, nggak sering telat. Sering telat dari mana? Ini menjatuhkan profesionalitas saya di sini gitu.
Ya kan? Enggak lah, gak sering telat. Tapi gue sensitive hearing juga. Oh gitu. Gue ada sensitive hearing Yang juga. kalau tidur suka kebangun gitu. Kadang-kadang kebangun. Oh gitu, ente Kadang-kadang suka kebangun gitu. Kalau tidur jarang kebangun sih sebenarnya sih. Tapi maksudnya gampang terganggu lah dengan suara gitu loh. Suara misalnya itu sebenarnya kecil doang, tapi itu bisa bikin gue nggak bisa tidur gitu loh. Ironis juga ya. Itu satu tuh orang sensitive hearing kayak gitu tuh. Ironis sih karena di rumah ente yang berisik soalnya pasti. Enggak lah, mana ada saya sangat Coba silent. nanti, Apa bapak saya suruh komen gitu jadi gimana? Oh sangat senyap, sangat senyap saya orangnya sangat senyap. Karena orang yang punya sensitive hearing itu dia pasti menjaga dirinya lah gitu, maksudnya jangan sampai nyenggol orang lain pasti. Maksudnya jangan sampai bikin orang lain kebisingan atau apa. Pasti orang sensitive hearing itu pasti membenci orang-orang yang terlalu teriak-teriak di luar, misalnya, kecuali kalau ini kan konten namanya kan. Ya kan. Mungkin supaya fair ya tetap kan ada alatnya tuh yang ngukur dB ya. Iya, ngukur desibel ya. dB desibelnya kan. Ya itu misalnya dicek ternyata 18 gitu kan. Kan ada perbandingan kan 18 dB itu cuma sekecil ini gitu kan. Ada perbandingannya gitu. Itu mungkin lebih fair. Mungkin. Itu mungkin dia nggak diambil hati lah kalau udah kayak gitu lah. Mungkin kayak gitu. Itu dugaan yang pertama ya, dia punya sensitive hearing. Dugaan yang kedua tuh dia berhalusinasi. Oke. Berhalusinasi. Jadi dia mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada, paham nggak? Itu ada dua dugaan itu. Iya, maksudnya di atas kan dia bukan kayak apa misalnya content creator misalkan atau apa yang banyak suara gitu kan, dia nggak juga kan sebenarnya kan. Orang biasa aja Orang biasa, tapi dia kan terganggunya kan karena suara kursi, suara langkah itu tadi. Iya. Gue udah bilang. Jadi gue itu nggak akan pernah bisa sama orang yang misalnya nih ya, gue kawin sama orang yang ngorok son. Wah itu gak bakal bisa gue. Mau dia kayak malaikat ya gue nggak bakal bisa. Guanya nggak tahan pasti. Nggak bisa gue. Kan bisa tetapi ini pakai earbuds, earplugsnya itu kan. Enggak seredam itu. Sumpah deh, gue udah beli. Enggak seredam itu. Murah kali. Iya kali, yang mahal mungkin lebih yang ini kali ya. Yang medical grade gitu kan. Mana ada kayak gitu Medical grade. Matamu soek anjing medical grade. Medical grade tuh pasti cuma mikirin soal supaya nggak congenya nggak ini. Itu medical namanya. Kalau DB bukan apa urusan medical. Dia impor gitu soalnya ada. Bagus lah gitu. Emang bener-bener gak kedengeran gitu? Katanya sih gitu. Mahal soalnya. Mahal Chat. Gue juga lihat review pas beli juga, wah bagus ini. Pas gue beli, ya lumayan sih, tapi nggak seredam itu. Enggak nih, tahu bagus atau enggak gimana? Gimana? Ada dusnya apa enggak? Ada dusnya, tapi ada tulisan Cinanya di dusnya. Terus warnanya biru putih pasti. Kenapa ya kalau barang Cina selalu biru putih warnanya? Ya lu perhatiin deh, biru sama putih masih yang warnanya dua tuh. Tadi dia ini tentang apa? Kuliahnya? Kimia dia. Kimia ya, berarti pas ya. Emang mau jadi ilmuwan nih orang nih. Mau jadi ilmuwan, makanya dia paham kimia kan. Kan nyuntikinnya itu kan pakai obat-obat kimia juga. Ngerti gitu. Apa cairan yang dipakai gitu. Jadi sebenarnya cairan itu ada metadon, hydrocodone, sama ada satu lagi yang masih belum kedetek katanya cairannya. Gila banget ya. Cewek hedon. Oh bukan dong. Itu kedetek miles away kalau itu. Ya kan. Dari wangi parfumnya. Jadi ada satu zat lagi yang belum terdetek sampai saat ini. Jadi memang dia kemis. Dia memang pinter orangnya gitu loh. Dia mau PhD dia di bidang chemistry. Dan di luar negeri lagi kan jatuhnya. Nah ini ngomong-ngomong soal ilmuwan, Jat. Gue ada cerita tentang ilmuwan kali ini, Jat. Ini menyelamatkan dunia. Wah. Oppenheimer nih pasti bukan? Bukan. Oh itu memang menyelamatkan. Kebalikannya dong, itu sebaliknya dong. Lo tau gak sih ada ilmuwan dari Soviet yang menyelamatkan dunia dari kehancuran, Jat? Wah, seru banget nih. Siapa Gorbachev namanya, Son? Nah, bayangin nih, September 1983, komputer milik militer Soviet bilang kalau Amerika udah ngeluncurin rudal nuklir. Dan di kasus ini, kalau salah satu pihak salah pencet tombol, selesai tuh umat manusia aja. Dan ternyata semua keputusan itu cuma ada di tangan satu orang. Siapa itu? Namanya Stanislav Petrov. Kalau dia waktu itu nurut sama prosedur, kita mungkin gak ada hari ini. Jadi cerita gini, pas lagi panas-panasnya dingin, Amerika sama Soviet sama-sama pasang rudal di Eropa. Pokoknya ketegangan tuh lagi level maksimal. Nah si Petrov malam itu lagi jaga di bunker rahasia di Moskow. Kerjaan dia itu simple tapi ngeri. Kalau sistem deteksi bilang ada serangan nuklir, dia harus pencet tombol alarm. Tiba-tiba jam 12 lewat, alarmnya bunyi. Komputer bilang ada rudal nuklir dari Amerika, Soviet. Dan di sini tuh waktu kan berharga banget kan. Time is money gitu ya. Sekali telat respon selesai itu semua. Kan cuma Ben White doang yang selesai kali ini gitu ya. Tapi di sini Petrov masih kalem lah. Dia masih sempat mikir gitu. Kok cuma satu rudal? Kalau Amerika nyerang, pasti kan banyak
rudalnya kan. Bener. Habis itu dia nyuruh anak buahnya tuh ngecek secara visual. Nah di satelitnya itu nggak ada visualnya. Terus di radar pun juga nggak ada. Terus dapat alertnya dari mana kalau gitu? Nah logika dia bilang kalau ini tuh kayaknya false alarm nih, kayaknya salah. Tapi komputernya itu terus bilang ada rudal lagi, Chat. Kedua, ketiga, keempat, ada terus. Semua indikator yang nunjukin kalau itu tuh serangan nuklir. Kebayang dong tekanan di situasi itu gimana? Iya pasti tegang banget. Kalau dia salah ambil keputusan, Soviet bisa hancur. Tapi kalau dia lapor ada serangan tapi ternyata palsu, dunia juga bisa kiamat. Karena mau nggak mau dia harus segera memutuskan apakah harus dibalas apa enggak gitu kan. Yes. Dan kalau dia waktu itu nyerang, pasti dibalas lagi dong. Akhirnya Petrov ini ngikutin feeling, Chat. Instingnya dia. Dia lapor ke markas kalau itu tuh false alarm, salah alarm. Di situ kan dia ngambil resiko gede banget. Secara prosedur, dia bisa dianggap sebagai pengkhianat loh. Kalau misalnya beneran ada rudalnya kan. Iya, lu kenapa nggak mencet, kan udah dikasih tahu SOP lu kalau kerja begini. Iya. Kan di sini dia nggak ngikutin prosedur. Dan masalahnya, dia bilang false alarm itu nggak ada base-nya sih, nggak ada data yang dia bisa ngasih. Oh ini false gitu, nggak ada. Pure feeling aja Pure dan feeling intuisi aja. ya. Situasi tegang ini berlanjut terus selama 17 menit, Chat. Karena dari deteksi bilang 17 menit lagi Sampai. kena nih. Ternyata setelah nunggu, wah itu 17 menit terlama sedunia kali itu. Ternyata nggak ada rudal, nggak ada ledakan apa-apa. Selamat deh. Setelah dicek-cek, ternyata benar komputernya salah baca. Satelitnya itu ketipu pantulan cahaya matahari di awan yang tinggi. Untung aja ada Petrov ini gitu ya. Ada Petrov. Menyelamatkan dunia gitu ya. Kalau petrol kan menghancurkan dunia soal petrol. Iya kan, bikin berebut-rebut ini kan minyak apa segala macam kan. Iya, mayoritas sumber daya. Iya. Tapi tragisnya Petrov ini bukannya jadi pahlawan, Jet, malah dimarahin gara-gara dia nggak catat laporan sesuai aturan. Kira dia pensiun dini, hidup susah, gaji pensiunnya kecil ya kan. Pokoknya sampai kelaparan deh dia itu. Baru bertahun-tahun kemudian dunia tahu kalau dia itu nyelamatin dunia secara nggak langsung. Jadi setelah itu di barat, kayak di Amerika gitu, dia baru dapat penghargaan kayak World Citizen Award. Amerika yang ngasih penghargaan malahan ya. Amerika. Tapi di Rusia sendiri hampir nggak ada yang tahu, Chat. Bahkan di batu nisannya nggak ditulis jasa-jasanya dia. Jadi ini ceritanya tuh keren banget. Bahkan sampai dibikin film, Chat. Tau nggak judulnya apa? Enggak tahu. The Man Who Saved the World. Hollywood yang bikin pasti. Yes. Dan Stanislav Petrov ini itu dia juga main di film itu juga. Oh iya. Ada orang aslinya. Tapi udah tua ya. Oh iya. Dan filmnya nggak main-main nih. Maksudnya gue ngeliat di IMDb itu ada si Robert De Niro, Matt Damon, gitu. Gokil ya. Iya. Maksudnya dihujani bintang juga lah. Bintang-bintang terkenal juga ya. Keren. Tentunya Rusia akan bertanya-tanya lagi gitu ya. Kok bisa dihargai sebegitunya sama Amerika kan gitu. Awardnya dari San Francisco. Apa yang dibikinin sama Hollywood nih filmnya nih. Ya. Filmnya tahun 2004 kalau nggak salah. Soalnya case-nya dia ini kan tadi 1983 ya. Ditutup-tutupin. Terus maksudnya classified lah. Rahasia sampai tahun 1998 kalau nggak salah. Jadi pahlawan ya karena mengikuti intuisinya dia gitu ya. Iya. Gue lihat kayak dokumenternya itu, wah gila. Pas nunggu 17 menitnya itu, Chat. Wah, gila Emang banget sih. ada rekaman aslinya dia lagi Enggak, nunggu 17 menit. animasi. Bener. Animasi deng. Berarti satu kategori sama Demon Slayer berarti filmnya berarti ya. Itu kan true story. Animasi Ini kan tadi. bukan fiksi. Ini asli ini. Udah nonton lo tapi Demon Slayer? Belum ya. Aduh. Belum. Keren Day One IMAX keren. Ngantrinya gue liat parah sih. Parah sih ngantri sih, tapi bagus itu filmnya itu. Iya. Cuman buat ini ya, buat di bioskop gitu ya, menurut gue kepanjangan. Wah rasanya lama banget, karena kan Demon Slayer kan tahu sendiri kan, modelannya kan berantem terus flashback kan Iya, gitu terus kan. iya. Pas flashbacknya itu kadang pace-nya tuh rada melambat gitu. Tapi bagus overall ya, wah fighting scene-nya gokil banget sih. Grafisnya bagus banget ya. Grafiknya bagus banget dan apa karakter iblis yang dilawan juga bagus banget sih San. Iya ada namanya Akaza kan. Oh iya itu tahu ding. Iya Kalau itu. tahu Akaza sama Yang tinju ya. iya sama yang ini yang kakaknya sih yang pedang yang rambutnya kuning tuh ya. Oh. Yang listrik. Iya. Yang jurusan listrik. Heeh. Lu tau kakaknya gak? Belum keluarnya. Dia Kakak seperguruannya ya gitu Son. Wah seru tuh ya kan. Ini gak apa-apa, ini kan video kan minggu depan. Jadi pasti sudah pada nonton dong. Terus dikomenkan udah pada nonton apa belum. Seru banget tuh menurut gue tuh ya kan. Jadi gue nonton di bioskop itu banyak anak-anak gitu juga Son yang nonton Son. Maksudnya anak-anak SMP gitu lah. PG-13 kan atau semua umur kan? Sebenarnya kan agak sadis ya sebenarnya. Tapi kan ya itu kan cuma gambar doang. Mungkin nggak begitu sadis kali itu kan ya kali. Terus semua kan SMP gitu-gitu banyak anak-anak pada nonton. Terus ada dramanya kan lumayan sedih juga San gitu San. Kisah iblis yang paling sedih yang ini kayak deh dari semua iblis yang lain. Jadi gue dengar suara apa tangisan anak SMP gue akhirnya kemarin gitu ya kan. Gini, tapi gue nggak nengok tapi cuman gue denger
Ini kayak sampai gitu gua kira. Enggak. Gitu-gitu doang. Nahan, soalnya emang Iya. pacarnya mungkin malu ya kan. Nah, Gebetannya. gitu. Nah, itu. Tapi ngomong soal bocil, Son, gue ada sebuah cerita yang sangat mencengangkan sekali nih, Son, mengenai bocil. Kali ini bocilnya bocil kelas 5 SD, Son. Mereka merencanakan sesuatu yang sangat jahat yang kita tidak terpikirkan anak SD bisa mikir begitu. Oh, ini komplotan berarti Iya, ya. nggak sendirian ini Iya. ya kan. Ini gila banget ya, dengerin cerita ini ya. Lu udah denger cerita tentang anak kelas 5 SD yang mau ngebabat temennya belum, Son? Anak sekecil itu sih. Iya dong. Ini cerita yang sangat mencengangkan kalau menurut gue. Jadi gini ceritanya. Di suatu hari ada 4 anak perempuan kelas 5 SD di Arizona, Amerika Serikat yang berumur sekitar 10 sampai 11 tahun yang kepikiran buat ngebabat teman sekelasnya, Son. Lu tau gak gara-gara apa? Roblox. Bukan dong. Gara-gara si korbannya ini selingkuh, Son. Lu bayangin coba umur segitu udah ngurusin pelakor, Son, coba, Son. Umur segitu udah selingkuh sih. Nah, jangan-jangan hanya tuduhan dari wanitanya saja. Aduh, ternyata cuma balas chat yang selingkuh. Gila kan anak kelas 5 SD loh, Son. Gue dulu waktu kelas 5 SD ya paling banter cuman mikirin gimana caranya dapetin Robux yang banyak doang, Son. Belum ada. Oh, belum ada, bercanda. Jauh. Voucher Lito maksudnya ya. Udah gitu bener-bener direncanain dengan matang ini, Son, pembabatannya. Jadi mereka ini nentuin di tanggal 1 Oktober tahun 2024. Pas jam istirahat, mereka bakal bawa target ke kamar mandi terpisah yang ada di luar gedung sekolah. Buset, Tapi masih di luar area gedung. sekolah. Lalu mereka akan di situ, Son. Terus mereka ini juga bikin semacam list gitu, Son. Hal-hal yang mesti mereka siapin buat ngasih target. Jadi bagi-bagi tugas deh 4 anak itu. Ada yang tugasnya disuruh bawa pisau, ada yang jagain di luar WC, ada yang dan yang paling gila nih, Son, nih. Ada yang tugasnya disuruh nulis surat yang menunjukkan seakan-akan korban ini tuh mau bundir gitu, Son. Waduh, niat. Tentunya hal ini dilakukan buat nutupin kasusnya. Iya, Tapi iya, bear iya. in mind, ini anak kelas 5 SD, Son, kepikiran seperti ini, Son. Sampai mikirin exit plan loh. Mereka bahkan berencana buat make sarung tangan plastik loh, Son. Biar sidik jarinya mereka tuh gak ketinggalan di pisaunya gitu loh. Biasa latex kan kayaknya. Iya, yang latex itu. Tapi lo tau nggak gimana rencana mereka ini bisa kebongkar bahkan sebelum dilakuin? Gue tahu lagi. Gimana? Pasti ada anak kecil yang gini kan. Oh, bukan. Nggak ada Kogoro Mori di situ. Nggak usah. Bukan Conan ini, bukan Conan. Jadi ketika mereka merancang rencananya di server Indo Voice di Roblox, Son, ada yang mendengar. Nggak, bukan juga ya. Jadi ternyata ada murid lain yang denger nih. Mereka berempat ini tuh lagi bisik-bisik. Bilang just him, bahkan bilang kata-kata Son. Akhirnya anak yang nguping ini itu mutusin buat ngadu ke guru langsung. Yang kemudian gurunya lapor ke polisi. Tidak lama kemudian polisi datang dan langsung menginterogasi keempat anak tersebut. Dan ternyata semua detail rencana pembunuhannya ini itu sudah tertulis rapi, Son. Dan udah disiapin juga. Ini nih yang bikin merinding nih. Jadi ternyata pas mereka diinterogasi, dari keempat anak itu, 3 anak nangis-nangis dan merasa menyesal, Son, atas perbuatan mereka. Sementara ada 1 anak yang justru malah ketawa-tawa dan bikin-bikin alasan buat membenarkan perlakuannya pas lagi diinterogasi. Namanya Light Yagami bukan? Bukan. Dia kayak gak merasa bersalah sama sekali, Son. Udah kayak Joker nih anak, Son. Ini ketua gengnya kali ya? Nah, kemungkinan dia yang pencetus ya kali, jangan-jangan. Iya, jangan-jangan yang ngomong just him atau Iya, tadi iya, dia iya. jangan-jangan ini. Iya. Ternyata setelah ditelusuri, anak ini adalah utusan dari Muzan Kibutsuji, Son. Bukan. Gak usah. Pastinya itu anak mesti dilempar ke psikiater sih, Son, langsung, Son. Iyalah. Karena masih kelas 5 SD, udah kepikiran seperti itu dan tidak merasa bersalah sama sekali. Karena mereka masih underage, jadi fotonya tuh nggak ada sama sekali, Son, di internet. Dan mereka pastinya nggak akan diproses hukum selayaknya orang dewasa gitu ya. Ya kita doain aja lah ya, mudah-mudahan anak-anak tersebut tuh bisa diberikan dampingan psikologis yang bagus supaya ya bisa tumbuh jadi orang yang bener deh. Setidaknya 3 dari 4 anak tersebut. Iya. Minimal bener aja lah, nggak usah jadi jadi bagus banget. Nggak gitu, usah jadi bagus banget. Seenggaknya pemikirannya nggak rusak lah, secara psikologis nggak rusak. Wah, gila juga sih 5 SD loh kayak gitu ya. Iya, kelas 5 SD udah mikir begitu, gila banget kan. Mungkin yang lainnya itu ikut-ikutan dan kayak masih belum bisa mikir lah Mungkin. konsekuensinya seperti apa, gimana, dia nggak tahu ntar dia mentalnya seperti apa gitu kan. Pasti ketua gengnya tadi tuh, kompornya tuh. Bener. Makanya gue bilang tadi kan, mudah-mudahan setidaknya 3 dari 4 bisa selamat gitu kan. Iya. Tapi lebih baik lagi bisa selamat semua. Lebih baik gitu. Iyalah. Dan karena selingkuh ya, masih kelas 5 SD udah ribut-ribut karena selingkuh ya, Pak. Mungkin ketuanya tadi yang diselingkuhin kali ya. Iya kali ya, mungkin ya. Mungkin aja, atau temennya bisa jadi juga. Wah, itu mah bunuh aja misalnya gitu kan. Iya. Tapi kira-kira nih kalau jadi cowoknya nih, Chat, ya tadi, kira-kira lo ngejustifikasi selingkuhnya kayak, untung gue selingkuh. Oh,
Kalau enggak, gawat nih. Ini aja dia aja udah berpikir gua gitu kan. Maksudnya itu kan? Enggak, yang itu yang selingkuhannya atau yang selingkuhnya? Cowoknya Cowoknya, okay. kalau nggak salah ya. Ya bisa jadi juga sih, nggak tapi itu kurang tariknya ke arah menjustifikasi itu. Lebih simpel aja, kayak mungkin lega juga kali ya dia, maksudnya setelah selingkuh, waduh lebih baik sama selingkuhan saya kalau gitu. Yang ini agak sih soalnya ya kan. Bisa aja dia mungkin lega kayak gitu kali ya. Iya makanya. Tapi anak kelas 5 SD udah selingkuh aja nggak masuk akal sebenarnya. Itu juga sih. Iya kan. Itu juga sih. Iya, mikirin masalah perselingkuhan apa ini. Iya. Ya cuma balik lagi kan, kita udah ngobrol sama Mbak Zola kan. Seperti apa itu tingkat kalau dibilang selingkuh itu kan? Kalau sampai ngapain sih baru dibilang selingkuh gitu? Kayak misalnya masa balas chat udah selingkuh, atau misalnya ketemu sama teman cewek yang lain selingkuh bilangnya. Ya gitu. Tapi Mbak Zola bilangnya sih suruh nyamain. Iya, suruh nyamain kan. Iya. Tapi kalau dilihat dari pandangan umum ya, mungkin ada hal-hal yang sebenarnya itu bukan selingkuh, tapi orang menganggapnya itu selingkuh misalnya, atau dia secara individual menganggap itu selingkuh. Tapi kalau dilempar ke publik nih, publik bilang itu mah bukan selingkuh misalnya. Iya, dan apalagi pasti orang awam gitu mikirnya, orang umum lah, ya anak kelas 5 SD selingkuhnya ngapain sih? Iya, paling ngasih ini apa, jajanin permen yosan paling kan. Nah, itu. Iya, raktir cuba paling kan. Apa sih cuba itu? Ya ampun, biar penonton aja yang ngerosting lu deh. Dah, langsung kita mulai. Sekarang saatnya kita baca komen. Let's go. Oke, komen pertama ini dari @dihanyet2754. Nah, ini isinya daging semua katanya Son. Ini di episode kemarin ya, kita membicarakan cinta itu ya Son ya. Masalahnya kapan kita nggak daging? Nah, itu masalahnya. Ya kan? Ya selalu sih sebenarnya, tapi apa namanya? Mungkin terbantu kali, jomblo kali ya mungkin ya. Iya, mungkin kualitas dagingnya di sini apa ya dagingnya kan? Lebih membantu hidup kali ya. Nah, karena mungkin di sini dia wagyu A5 gitu di sini karena jomblo misalkan. Karena membahas cinta dia merasa ini wagyu gitu mungkin ya. Daging. Tergantung kebutuhan gitu ya daging gitu ya. Benar. Karena ini terbagi menjadi dua nih Son komen-komennya kan. Ada satu yang wah ini daging bagus. Ada jomblo-jomblo ngamuk juga Son di komen Son. Apa ini pembicaraan cinta ini adalah kosong, pembicaraan yang kosong katanya. Aduh. Ya kan, jadi terbagi dua nih, kutub utara dan selatan ini John. Tapi nggak apa-apa karena kan di sini kita mencoba berbagi value kan, mau apapun itu bidangnya kan. Bener, apapun itu bidangnya kita akan coba gitu ya, sebisa kita, seenggaknya ada value sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja gitu yang bisa diambil gitu ya, mudah-mudahan. Iya. Ya setiap episode kita bisa ada value yang berguna untuk kalian gitu ya. Minimal daging kebo lah. Nah, ya kan, ibaratnya ya mungkin wagyu A5 tapi satu potong sate doang misalnya nggak apa-apa juga gitu ya Son ya. Gitu. Yang penting ada yang bisa diambil yang kan. penting ada yang bisa diambil, mau itu besar mau itu kecil ya tergantung pribadi masing-masing gitu ya. Terima kasih udah komennya. Komen selanjutnya dari @beritaKeren1902. Nah, si Richard mirip pemain Spider-Man ya. Mohon maaf, ini Spider-Man tahun berapa ya? Emang ada yang gak Oh, Andrew Garfield. Banyak yang bilang ya gak percaya. Sumpah gue sering di komen mirip Andrew Garfield. Gue gak bilang gue mirip Andrew Garfield ya, tapi banyak orang yang bilang kayak gitu karena rambutnya doang palingan. Gak pernah lihat sih gue sepanjang setahun gitu. Gue ngeliat komen terus ini gak ada sih. Enggak lah. Gak ada sih. Tapi Robert Downey pernah lihat tapi. Hah? Jujur. Jenggotnya mungkin jenggotnya. Kadang-kadang gitu pernah lihat ya. Orang-orang jenggotan doang bilangnya oh mirip ini. Padahal jenggotnya doang gitu ya kan. Tapi cukup banyak ya yang bilang mirip ini gitu ya. Jarang sih. Hah? Udah gak pernah lihat juga. Oh, udah pernah lihat juga ya kan. Pokoknya itu bilangnya maksudnya pemain Spider-Man itu. Karena gue pernah dibilang kayak gitu, tapi gue gak self proclaim gue bilang gue mirip ya, enggak. Tapi kalau Robert Downey parah yang bilang mirip banyak sekali emang. Banyak kalau itu. Lebih dari ratusan kalau itu. Dan itu buat gue bukan flex itu ya. Itu hal yang biasa aja itu. Mungkin buat ente itu flex kali. Biasa. Ya terima kasih kalau itu. Saya nggak tahu juga itu pujian atau apa. Terima kasih banyak. Mungkin rambut saya lah. Kalau Andrew Garfield enggak lah, Andrew Garfield kan bule. Mungkin rambut saya mirip kali sama Andrew Garfield gitu ya. Terima kasih banyak tapi ya. Kalau itu pujian, kalau itu hinaan, awas Anda. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Tulis di komen di bawah karena itu adalah respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.